Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masuk pada pembahasan ke-26. Wow. Berarti tinggal 7 minggu ke depan kita menyelesaikan pembahasan 33 hal penting tentang penginjilan. Kita mulai bahas dari tahun lalu di bulan Desember. Lalu terus kita belajar terus dan saya percaya betul. Firman termeterai dalam roh saudara. Sehingga kita bukan hanya tahu, kita bukan hanya ikuti tiap minggu. Tetapi api penginjilan itu harus terus menyala. Karena firman Tuhan sudah katakan. Sebelum tiba kesudahannya. Injil kerajaan itu harus diberitakan. Dan pemberitanya bukan hanya para pendeta. Bukan hanya para aktivis gereja. Tapi setiap kita yang menyadari. Kita telah ditebus. Diampuni. Kemudian diurapi. Dan disertai. Dan diberkati oleh Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan hari ini tema yang saya mau bagikan buat saudara adalah latihan seorang penginjil. Kalau kita mau, maka pasti ada kerinduan. Dan kalau kita ada kerinduan, ujung-ujungnya kita siap mengupayakan segala sesuatu untuk kita dapat mencapai keadaan yang lebih baik. Nah, ini yang saya rindukan. Saudara bukan hanya tahu tentang penginjilan, tapi saudara mulai ada kerinduan untuk berbuat sesuatu. Dan kerinduan tidak menjadikan kita langsung hebat. Karena pada dasarnya ada hukum. Tanpa latihan. Tidak ada hasil yang membanggakan. Artinya kalau kita ada kerinduan. Maka kita harus melatih diri kita. Makanya Alkitab bilang latihlah dirimu beribadah. Ini yang kita mau belajar. Klik. 1 Timotius 4 ayat 1-11. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi akhir zaman akan ada banyak orang yang dibingungkan. Dan dia gak seimbang antara apa yang dia dengar dengan apa yang dia praktekkan. Dan kemudian penuh dengan menyimpan kecewa, kepahitan. Penuh dengan hal-hal duniawi yang mengisi hatinya. Yang kayak begini akan diseret sampai murtad. Dan mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Makanya Alkitab sudah bilang. Dinubuatkan dalam Daniel pasal 11 ayat 31-32. Gak usah buka ayatnya, percaya saja pasti betul karena udah persiapan. Daniel 11 bilang begini. Ayat 31. Tentaranya akan muncul. Dan menajiskan tempat kudus benteng itu. Akan menghapus korban sehari-hari. Menegakkan kekejian yang membinasakan. Umat yang berlaku fasik dalam perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yes. Jadi lihat. Mereka yang berlaku fasik dalam perjanjian. Mereka yang setengah-setengah. Mereka yang main-main. Mereka yang masih mengejar hal-hal duniawi. Di akhir zaman akan penuh kepahitan dan diseret. Dengan permainan dunia ini. Supaya apa? Murtad. Dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Intinya. Orang-orang begini senangnya menghakimi orang, menghujat orang. Pokoknya intinya cuma apa yang dia mau. Apa yang dianggap benar itu yang benar. Kebanyakan ngurusin orang, saudara. Padahal Alkitab bilang ujilah dirimu sendiri. Hari-hari ini kita bukan perlu menghakimi orang. Kita bukan perlu menghina orang. Kita bukan perlu menghujat orang. Hari-hari ini perlu ngaca saudara-saudara. Perlu ngaca hidup lu udah bener belum. Saya kadang-kala kalau ngelihat orang-orang di media sosial senangnya menghina, menyerang, memaki, membuli. Sebetulnya sudah punya kaca gak sih? Punya cermin. Bos, bercermin bos.
Karena hidup ini adalah pertandingan. Seorang pelari gak sibuk ngelihat pelari yang lain. Dia hanya sibuk melihat tujuan akhirnya, garis finishnya. Ini yang Alkitab katakan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Anak-anak Tuhan Yesus, jangan tertipu dengan dunia ini. Anak Tuhan Yesus, ayo mari kita lakukan kebenaran. Jangan sibuk nyerang orang, jangan sibuk menghakimi orang, jangan sibuk membuli orang. Tapi hidup kita pastikan berjuang terus. Agar memuliakan Kristus, agar membawa damai, agar jadi berkat. Dan lewat hidup kita banyak orang tertolong. Klik. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal pokok-pokok iman dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti. Jadi yang Tuhan mau, kita menjadi pelayan Kristus yang baik. Yang bukan menyerang, bukan menghina, bukan menghakimi, bukan membuli orang. Tapi membawa damai. Dan kalau kita lihat ada yang salah, kita doakan. Kita jadi berkat. Kita memberi teladan. Lalu yang kedua, terdidik dalam soal-soal pokok iman. Soal-soal pokok iman. Dan orang yang terdidik akan mendidik. Orang yang tidak terdidik akan menghina, akan mencela, akan menertawakan. Jadi ingat ya, kita harus menjadi pelayan Kristus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman. Dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ajaran yang sehat itu ajaran yang murni sesuai firman Tuhan. Yang membangun. Yang membawa damai. Yang meninggikan Kristus. Dan menjadikan kita semakin hari. Semakin serupa dengan Kristus. Klik. Ayat 7. Tapi jauhilah tahayul. Dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Perhatikan. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu makin dekat dengan Tuhan. Latihlah dirimu untuk lebih mengenal Tuhan. Latihlah dirimu untuk lebih jadi berkat buat banyak orang. Latihlah dirimu untuk senantiasa meninggalkan keinginan daging. Jadi bukan ngelatih orang dulu. Jelas? Bukan menghakimi orang dulu. Latihlah dirimu sendiri. Makanya Alkitab bilang latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi perhatikan. Paulus mengupas kepada Timotius. Latihlah dirimu beribadah. Kan latihan badani ada gunanya tapi terbatas. Tapi ibadah. Kenapa kita perlu latih? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya. Siapapun kita. Kalau melatih diri kita untuk beribadah, melatih diri kita untuk dekat dengan Tuhan, melatih diri kita untuk melayani Tuhan, melatih diri kita untuk menjadi pekabar-pekabar Injil, itu berguna kata Alkitab. Klik. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Jadi dalam latihan, otomatis ada keringat, ada jerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Lihat ya. Jadi demi pemberitaan Injil, kita harus melatih diri kita. Iya kan? Supaya apa? Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat 11, beritakanlah dan ajarkan semuanya ini. Klik. 1 Korintus 9 ayat 25-27, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Kenapa mereka mampu menguasai diri? Karena sudah berlatih. Ini dia. Iya kan? Kalau kita nggak berlatih, kita nggak bisa bertanding dengan benar. Makanya tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, kata Alkitab. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ayat yang ke-27, perhatikan baik. Tetapi aku melatih tubuhku. Paulus menggambarkan pelayanan ini sebagai sebuah olahraga. Jelas dikatakan tidak sembarangan.
Jangan kita melayani Tuhan dengan sembarangan. Jangan kita menginjil dengan sembarangan. Jangan kita berkomentar dengan sembarangan. Itu orang-orang yang tidak terdidik. Itu orang-orang yang tidak terlatih. Tapi Alkitab bilang, latihlah dirimu beribadah. Makanya Yesaya bilang apa? Setiap pagi ia mempertajam telingaku sehingga aku mendengar sebagai seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam lidahku sehingga aku berbicara sebagai seorang murid. Seandainya Yesaya hidup di zaman-zaman sekarang, pasti Yesaya berkata, setiap pagi ia mempertajam jempolku sehingga aku nge-tweet sebagai seorang murid. Aku upload di Instagram hal-hal yang membangun sebagai seorang murid. Aku berkomentar tentang orang lain sebagai seorang murid. Kalaupun aku kirim broadcast yang membangun sebagai seorang murid. Kadangkala lidah kita lidah seorang murid, telinga kita telinga seorang murid, tapi jempol kita jempol seorang preman gak jelas, saudara. Senangnya memaki, senangnya menghina. Bahkan gak pakai cek kebenarannya. Langsung kirim broadcast supaya kelihatannya kita up to date. Tapi sebetulnya kita dipakai setan untuk menciptakan kekacauan. Dan menjadi penebar-penebar hoax. Yang tidak Kristus kehendaki. Karena kita harusnya menebar damai. Kita harusnya menebar kasih. Kita harus menebar berita Injil. Kita harus menebar kuasa dan kemuliaan Tuhan. Makanya ayat ini bilang, aku melatih tubuhku. Aku melatih telingaku. Aku melatih mulutku. Aku melatih pikiranku. Aku melatih hatiku. Aku melatih seluruh tubuhku. Dan aku melatih jempolku kalau zaman sekarang. Kalau dulu dikatakan kan, mulutmu harimaumu. Tapi sekarang jempolmu adalah harimaumu. Iya kan? Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kenapa ditolak? Karena munafik. Kita memberitakan Injil tapi mulut kita tidak mengabarkan kasih dan damai. Kita mengabarkan Injil tapi keberadaan kita tidak meluaskan kerajaan Allah. Kita mengabarkan Injil tapi kita tidak berjalan dalam takut akan Tuhan. Klik. Dalam pendahuluan saya share begini. Ada hukum simpel dalam hidup ini. Tanpa latihan, tidak ada hasil yang memuaskan. Tanpa latihan, tidak ada hasil yang menggembirakan. Tanpa latihan, tidak ada hasil yang membanggakan. Itu sebabnya kalau mau lihat sesuatu dahsyat, pastikan kita melatih diri. Kita lihat dalam pelajaran. Seorang bisa ahli matematika karena dia melatih diri. Kita lihat dalam keseharian. Seorang bisa mengukir. Seorang bisa menggambar. Seorang bisa menyanyi. Karena melatih diri. Dalam olahraga kita lihat. Seorang bisa jago main bowling misalnya. Seorang bisa jago main jet ski misalnya. Seorang bisa jago main biliar misalnya. Seorang bisa jago main bulu tangkis misalnya. Karena dia melatih diri. Gak mungkin gak pernah latihan tiba-tiba jago main volley. Volley pantai lagi. Ngerti gak maksud saya? Karena itu ada hukum simpel dalam hidup ini. Tanpa latihan tidak ada hasil yang memuaskan. Tidak ada hasil yang menggembirakan. Tidak ada hasil yang membanggakan. Jadi apapun dalam hidup ini, kalau kita mau lihat hasil yang memuaskan, membahagiakan, membanggakan, pastikan kita melatih diri kita. Klik. Seorang yang siap memberitakan Injil, seorang yang terbakar oleh Injil Kristus, seorang yang punya kerinduan untuk mengabarkan Injil, maka dia harus siap menjalani latihan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, oh latihan khotbah ya. Oh latihan menangkan jiwa ya. No bukan. Saya pelajari ada beberapa hal yang perlu kita latih. Yang pertama latihan menyangkal diri dan pikul salib. Karena Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri dan pikul salib dan ikut aku. Ada
Ada banyak orang kerinduannya untuk mengabarkan Injil luar biasa. Tapi orangnya masih genit. Gak boleh lihat perempuan cantik kegatelan. Sorry pakai bahasa ini. Tapi udah punya suami, gak boleh lihat pria yang gagah gitu kegenitan. Nah, ini bahaya. Ada orang gak bisa menyangkal diri, Alkitab bilang. Orang yang tidak bisa menguasai diri adalah orang yang roboh. Seperti satu daerah atau seperti satu bangsa yang roboh temboknya. Masing-masing orang punya kekurangan kelemahannya. Ada kekurangan kelemahannya emosionalnya. Ada yang kelemahan kekurangannya baperannya. Ada yang kelemahan kekurangannya soal uang. Nah kan kita harus tahu, karena ada hukum di dunia ini. We have to know what we do know, we have to know what we don't know. We have to know what we can do, we have to know what we can't do. We have to know what our weaknesses and we have to know what is our strength. Jadi itu hal-hal dalam hidup, kita harus tahu apa yang kita tahu, kita harus tahu apa yang kita tidak tahu. Kita harus tahu apa yang menjadi kekurangan kita harus tahu apa yang menjadi kelebihan kita. Kita harus tahu apa yang kita bisa, kita harus tahu apa yang kita tidak bisa. Untuk sesuatu yang kita bisa, kita jalanin. Kita latih untuk semakin baik. Untuk hal-hal yang kita nggak bisa, kita belajar. Kita minta tolong. Untuk hal-hal yang merupakan kelemahan kita harus berjaga dan berdoa secara khusus. Untuk hal-hal yang merupakan kelebihan kita harus bantu orang lain. Itu sebabnya, latihan pertama, sangkal diri dan pikul salib. Kekristenan, bahkan pelayanan tanpa sangkal diri dan pikul salib akan menjadi pelayanan yang liar. Persoalan yang kita lihat hari-hari ini. Semua orang bisa menafsirkan Alkitab. Benar atau nggak benar, hajar aja zaman sekarang. Iya kan? Orang sekarang kan begitu kan. Sekolah atau nggak sekolah, benar atau nggak benar, pokoknya hajar dulu dah. Yang penting kelihatannya kayak rohani gitu. But the end of the day, bukan soal apa yang kita bisa sampaikan. Tapi di end of the day, bagaimana hidup kita. Apakah berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus siap menjalani latihan. Untuk berjalan dalam iman. Karena iman tidak tiba-tiba timbul. Alkitab bilang roh memang penurut tapi daging lemah. Pada dasarnya tanpa kita sadari, seringkali kita bermain dengan logika. Kita bermain dengan untung rugi. Kita bermain dengan enak atau tidak enak. Kalau saya mesti ngalah terus rugi dong saya pendeta. Masa saya mesti sabar, nggak enak dong. Saya disakiti, saya dilukai, saya diomongin. Masa saya nggak boleh balas? Oh nggak bisa. Nah ini dia. Setelah kita sangkal diri dan pikul salib. Maka pelajaran yang kedua, kita harus hidup dalam iman. Sebab Alkitab bilang hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan Alkitab bilang sebab tanpa iman tidak ada seorang pun dapat berkenan kepada Allah. Jelas ya. Bagaimana hidup bergantung dengan iman. Belajar meskipun apa yang kita harapkan belum terjadi. Tapi kita tetap berjalan dalam iman. Karena kita tahu jalanku bukanlah jalanmu. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Tapi yang terbaik pasti Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Yang ketiga. Seorang yang siap memberitakan Injil harus siap menjalani latihan. Latihan pertama sangkal diri dan pikul salib. Latihan yang kedua berjalan dalam iman. Dan latihan yang ketiga salah satu yang paling penting dan tidak bisa dipisahkan dari iman ini. Yaitu integritas dan kualitas. Karena Alkitab bilang gini, orang dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Paulus bilang, kamu adalah surat Kristus terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Saya suka dengar hamba-hamba Tuhan bilang begini, oh jangan lihat saya. Lihat Kristus. Itu bahasa yang memang luar biasa. Tapi orang dunia belum bisa lihat Kristus, orang dunia cuma bisa lihat hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhannya kasar, kalau hamba Tuhannya arogan. Kalau kita menyebut diri anak Tuhan, lalu hidup dengan perzinahan. Suka maki orang, suka menebarkan hoax.
Balas yang jahat dengan yang jahat. Ya nggak bisa dong, dia udah buat begitu. Oh kita harus balas, oh kita harus sikat dia, kita harus blacklist dia. Aduh saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Buat saya itu nggak banget deh gitu. Kenapa? Karena integritasmu bukan integritas warga kerajaan sorga. Kualitasmu bukan kualitas warga sorga. Hidup kita berbeda. Karena selalu saya bilang, kita bukan orang dunia yang sedang berjalan menuju sorga. Tapi kita orang sorgawi yang ditempatkan Tuhan di muka bumi untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi ingat ya. Latihan memberitakan Injil, latihan sangkal diri dan pikul salib. Latihan berjalan dalam iman. Latihan integritas dan kualitas. Karena anak-anak Tuhan yang tidak berintegritas, anak-anak Tuhan yang tidak berkualitas. Anak Tuhan yang suka bohong. Anak Tuhan yang suka curang. Makanya selalu saya bilang begini. Dalam dunia medsos khususnya. Kita anak-anak Tuhan jangan punya akun ganda, saudara-saudara. Ada orang yang sengaja punya akun ganda. Untuk stalking Instagram orang supaya gak ketahuan. Supaya dia bisa punya komen-komen yang maki-maki orang gak ketahuan. Itu tandanya engkau tidak berintegritas. Itu tandanya engkau tidak berkualitas. Karena anak Tuhan hidup dalam terang. Iya kan? Coba saudara perhatikan. Yang suka maki-maki orang, yang suka menebar gosip-gosip. Pasti akun-akun bodong yang gak jelas, saudara. Dan anak-anak Tuhan ingat. Tuhan lihat hati kok. Seramain dengan akun-akun palsu, akun-akun bodong kayak gitu. Dan Indonesia sedang ada dalam krisis yang berbahaya. Karena demi kepentingan politik. Akhirnya diciptakan buzzer-buzzer, saudara. Buzzer. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya ini menjadi budaya. Karena pekerjaan setan pasti akan dilawan sama jin, saudara. Kita gak siap hidup dalam kebenaran. Demi kepentingan politik tertentu. Di pilkada-pilkada yang lalu. Tiba-tiba dimainkan buzzer, saudara. Dan sampai hari ini akhirnya politik kebencian dibalas. Dan orang-orang Kristen juga ikut terlibat. Orang-orang Kristen juga menyerang. Orang-orang Kristen juga membangun buzzer-buzzernya untuk membela diri. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya prihatin dengan permainan politik kebencian, politik adu domba, politik balas-membalas seperti ini. Dalam nama Yesus. Kita perlu patahkan di bangsa ini. Karena kalau anak-anak Tuhan tidak bertindak, orang-orang percaya hamba-hamba Tuhan tidak bersatu untuk mendoakan, maka bangsa ini sedang menuju kembali politik divide et impera. Mau buzzer pemerintah, mau buzzer anti pemerintah, buat saya adalah penjahat-penjahat keji yang menghancurkan bangsa ini. Sorry saya ngomong apa adanya. Karena kejahatan pasti dibalas dengan kejahatan, kecurangan pasti dibalas dengan kecurangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mau sampai kapan bangsa ini memainkan politik kebencian, adu domba, dan balas-membalas seperti ini? Anak-anak Tuhan Yesus jangan terlibat. Karena anak Tuhan Yesus berdiri pada kebenaran. Modal anak-anak Tuhan yang pertama doa. Yang kedua, keteguhan dalam iman. 3, penyerahan pada tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan yang keempat, pada keyakinan penuh bahwa Allah yang dahsyat tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. Jadi ingat ya. Seorang yang siap memberitakan Injil harus siap menjalani latihan. 1, sangkal diri dan pikul salib. 2, berjalan dalam iman. 3, integritas dan kualitas. Anak-anak Tuhan Yesus dimanapun. Dalam pelayanan. Dalam dunia politik. Dalam dunia kedokteran. Dalam dunia kepengacaraan. Dalam dunia hukum. Dalam dunia profesi apapun. Hakim, polisi, tentara, pengacara, dimanapun sudah ditempatkan Tuhan. Tunjukkan kualitas dan integritas. Yang tidak bisa disuap. Yang tidak penuh dengan kepalsuan. Tidak penuh dengan kemunafikan, tapi berjalan dalam kebenaran. Klik. Seorang yang siap memberitakan Injil harus siap menjalani latihan. Sangkal diri dan pikul salib, berjalan dalam iman, integritas dan kualitas. Dan keempat, kepekaan pada tuntunan Roh Kudus. Kita ini kadang-kala
Jadi orang yang sensian gitu. Apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa. Apa-apa stres sendiri. Apa-apa berpikir, aduh ini susah nih kalau begini. Tapi anak-anak Tuhan peka pada tuntunan Roh Kudus. Karena hidup kita dibimbing, diatur, dituntun oleh Roh Kudus. Alkitab bilang, barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah anak-anak Allah. Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Hidup ini jangan gampang tersinggung. Hal-hal yang menyakitkan selalu ada. Hal-hal yang mengecewakan selalu ada. Tapi dalam tuntunan Roh Kudus kita tahu, Tuhan memberi damai sejahtera buat kita. Tuhan memberi bimbingan buat kita. Tuhan melatih kita. Tuhan sedang mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam kita. Supaya terus kita diarahkan pada rencananya yang dahsyat dan sempurna. Haleluya, yes. Roh Kudus menuntun kita untuk menetralisir diri kita. Menenteramkan jiwa kita. Tapi Roh Kudus juga menuntun kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting dan berkualitas. Karena itu, setiap kali engkau harus ambil keputusan. Baik secara kejiwaan. Baik secara hal-hal yang sangat mendesak dan penting dalam hidup ini. Ambil waktu sebentar, Roh Kudus bimbing aku. Roh Kudus tuntun aku. Roh Kudus, aku disakiti, aku dilukai. Langkah apa yang harus aku buat? Roh Kudus, aku terluka. Roh Kudus, aku diperlakukan secara tidak adil. Bimbing aku, kuatkan aku, tuntun aku. Dan tanpa disadari, tuntunan Roh Kudus akan nyata. Adik-adik muda, jangan sembarang pacaran. Jangan lihat orang ganteng sedikit, aduh kayak kegatelan gitu. Jangan lihat orang cantik sedikit, aduh kayak udah hilang akal sehat gitu. Doa dulu. Minta Roh Kudus bimbing. Karena banyak orang. Luarnya kelihatan, wah menjanjikan. Tapi pas masuk lebih dalam. Aku masuk perangkap yang berbahaya. Jadi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Mari minta bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Karena orang yang minta bimbingan dan tuntunan Roh Kudus tidak akan menyesal. Selalu diarahkan pada jalan-jalan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, klik. Selanjutnya saya pelajari. Seorang yang siap memberitakan Injil harus siap menjalani latihan. Latihan sangkal diri dan pikul salib. Latihan berjalan iman, latihan integritas dan kualitas. Latihan kepekaan dalam tuntunan Roh Kudus. Dan latihan bersukacita dan bersyukur dalam segala hal. Jangan sebut diri pemberita Injil. Kalau gampang ngambek. Maraju kata orang Manado bilang. Jangan sebut diri pekabar Injil. Kalau gampang emosi. Jangan sebut diri pekabar Injil. Kalau apa-apa mengeluh, apa-apa bersungut. Kata-kata kita selalu negatif. Pekabar Injil, apa itu? Alkitab bilang. Dari satu sumber yang sama. Tidak mungkin keluar berkat dan kutuk. Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan Injil. Maka kita harus melatih dalam segala hal bersyukur. Melatih dalam segala hal bersukacita. Melatih dalam segala hal memuliakan Kristus. Melatih dalam segala hal untuk berpikiran positif dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Haleluya, yes. Selanjutnya. Jadi ingat ya, ada 5 latihan yang harus kita lewati. Sangkal diri dan pikul salib, berjalan dalam iman, integritas dan kualitas, kepekaan pada tuntunan Roh Kudus, bersukacita dan bersyukur dalam segala hal. Ini nggak bisa langsung, ini nggak bisa tiba-tiba, kita harus melatih. Artinya kalau kita udah mulai mengeluh, tolak dalam nama Yesus. Saya nggak mau jadi orang yang suka mengeluh. Kalau kita udah mulai bersungut-sungut, tolak dalam nama Yesus. Saya harus belajar bersyukur, harus belajar bersyukur. Nah, ketika kita terus belajar, ketika terus kita melatih diri, otomatis daging kita semakin berkurang. Kemuliaan Kristus semakin nyata. Selanjutnya, adapun latihan-latihan akan kita hadapi. Kapan latihan-latihan itu akan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama lewat situasi dan keadaan-keadaan yang kita hadapi sehari-hari. Contoh, kita sedang berdoa, Tuhan saya ini kok orangnya susah sabar ya Tuhan ya. Saya kok orangnya emosian. Tuhan tolong ya Tuhan. Kirim kemampuan saya untuk sabar. Baru sudah selesai doa gitu. 5 menit kemudian ada orang yang memancing emosi saudara. Pernah ngalamin gitu gak Pak? Bu pernah ngalamin gitu gak Bu? Sering kan Bu? Itu dia. Itu jawaban doa. Karena latihan-latihan kita yang pertama lewat situasi dan keadaan yang akan kita hadapi sehari-hari.
Jadi latihan kita bukan cuma dengan doa, baca Alkitab. Ya itu nolong kita. Tapi latihan nyatanya, ya kan? Sama seperti orang belajar bulu tangkis. Bagaimana melatih dirinya? Lewat pertandingan-pertandingan yang harus kita lewati. Sebelum orang masuk All England, kan pertamanya antar klub dulu. Lalu kemudian juara DKI, ya kan? Lalu kemudian regional, gitu kan? Ada pertandingan. Gitu, latihan kita hadapi dengan situasi-situasi dan keadaan yang kita hadapi sehari-hari. Kita bisa kuasai diri nggak? Kita bisa berjalan dalam iman nggak? Kita bisa berpikir positif nggak? Kita belajar bersyukur nggak? Itu dia, ya itu latihan-latihannya. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan, kita difitnah orang, kita diomongin orang, kita dibully orang, kita menghadapi kegagalan, bilang Tuhan terima kasih. Tuhan sedang mengizinkan saya masuk dalam latihan ini. Karena saya pemberita Injil, kayak saya anak Tuhan Yesus, karena saya mau hidup jadi berkat buat banyak orang. Maka saya harus melatih diri saya. Yang kedua, latihan-latihan yang kita hadapi lewat orang-orang di sekitar kita. Bayangin orang yang pernah kita tolong. Tiba-tiba menyerang kita. Orang yang gak ngerti apa-apa. Tiba-tiba menghina kita. Benar juga enggak yang dia omongin. Tiba-tiba main hajar, main sikat kita. Main ngomongin yang enggak tentang kita. Sampai kita tertawa gitu. Secara manusia kita mau emosi saudara. Tapi hari kita ngerti, oh ini latihan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya yang ada darah, yang ada dagingnya bukan musuh kita. Jangan kita hina. Jangan kita balas. Tapi kita mulai belajar, Tuhan terima kasih. Kok saya difitnah ya? Kok saya diserang ya? Kok saya dibully ya? Kok saya dimaki-maki ya? Gak apa-apa Tuhan. Ajar saya untuk memandang Tuhan, ajar saya hidup dalam iman. Ajar saya untuk bersyukur. Karena ini latihan. Jadi ingat ya. Ketika saudara menghadapi orang-orang yang menyebalkan di sekitar saudara. Ketika saudara menghadapi orang-orang yang tiba-tiba memperlakukan saudara secara tidak adil. Tiba-tiba memfitnah saudara, mengkhianati saudara. Tiba-tiba membuli saudara. Ingat, ini latihan untuk kita makin dewasa dalam terang Tuhan. Yang ketiga. Adapun latihan akan kita hadapi. Lewat serangan-serangan iblis yang menyerang kita. Bisa pakai keadaan. Bisa pakai orang. Tapi bisa juga pakai intimidasi. Intinya yang paling sering adalah lewat intimidasi. Gak bisa dong kamu sabar-sabar aja gitu. Kan tiba-tiba ada suara tuh dalam diri kita. Dalam pikiran kita, wah kalau saya sabar-sabar keenakan dia dong. Gitu kan. Jadi ada suara untuk mancing kita. Alkitab bilang, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Artinya mau situasi apapun. Suara yang harus kita dengar adalah tetap suara Tuhan. Aku menyertai engkau. Tetap tenang dan berserah. Tetap percaya dan andalkan aku. Tetap beriman pada janji-janji aku. Kalau selama ini kita terlalu banyak dengar suara-suara kebencian, suara-suara kepahitan, suara-suara untuk membalas, untuk memaki, tolak dalam nama Yesus. Itu adalah latihan untuk kita makin hari. Makin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya harap saudara ngerti ya. Latihan-latihan kita, satu lewat situasi dan keadaan yang kita hadapi sehari-hari. Yang kedua lewat orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga lewat serangan-serangan iblis yang menyerang kita. Bisa di pikiran, bisa di hati, bisa di situasi keadaan, bisa dari ketidaknyamanan dalam hati. Ada banyak ibu-ibu yang suka berkata, gak tahu pendeta saya itu tiba-tiba kayak kesel gitu ya kan. Ada ibu-ibu tertentu yang mengalami masa menopause-nya dan akhirnya mengalami suasana seperti ada serangan iblis dalam hidupnya. Orang-orang psikologi akan berkata, oh itu normal, betul. Tapi suara apa itu? Ya kan? Suara-suara dari kegelapan yang mau menggoncangkan iman kita, ketentraman hati kita. Ada wanita-wanita tertentu yang setiap kali masa menstruasinya seperti kayak gelisah gitu. Bawaannya mau marah, jangan diikutin. Itu serangan setan dalam nama Yesus. Bapak-bapak yang kalau lagi capek gitu. Bawaannya mau marah, mau maki orang. Kalau lagi kecewa, rasanya mau bertindak semaunya. Dalam nama Yesus, jangan. Itu suara setan. Ada orang-orang yang kalau marah, banting handphone, tendang pintu, pecahkan kaca, tabrakin diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu cara-cara iblis dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus.
Latih diri saudara untuk tetap tenang, untuk tetap berserah pada Tuhan, untuk tetap berada pada pujian penyembahan kepada Tuhan. Selanjutnya, latihan yang kita hadapi, lewat kesediaan kita dibimbing oleh mentor-mentor rohani yang Tuhan taruh sebagai pembimbing kita. Ini penting. Kalau kita melayani, pastikan kita punya mentor. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita siap melayani, pastikan kita punya mentor. Banyak ajaran-ajaran sesat terjadi karena orang yang merasa sudah mendapat karunia dari Tuhan, nggak mau dibimbing. Dan orang-orang yang nggak mau dibimbing adalah orang-orang yang liar. Kenapa? Karena dia selalu merasa gini, si ini juga ada kekurangannya, si ini juga ada kekurangannya. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita yang mengerti mentor kita. Mentor kita yang sempurnanya Tuhan Yesus. Kita yang mengerti mentor kita. Kita mau belajar apa? Waktu saya melayani, saya dibimbing oleh beberapa mentor. Dan saya belajar. Ada mentor-mentor yang mendidik saya iman. Ada mentor-mentor yang mendidik saya kedisiplinan. Ada mentor-mentor yang mendidik saya menggali kebenaran firman. Ada mentor-mentor yang mengarahkan saya untuk memberitakan Injil. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita butuh mentor. Karena orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau dididik selalu berkata, saya otodidak. Otodidak bagus. Tanpa bimbingan seorang mentor, engkau mudah disesatkan. Itu sebabnya, relakan diri kita. Kalau kita siap untuk menjadi pekabar Injil, kita siap hidup jadi berkat, pastikan kita punya mentor yang akan mengarahkan kita, yang akan menegur kita, yang menasihati kita. At least, kalau kita salah, dan gak ada orang yang bisa menegur kita, gak ada orang yang bisa menasihati kita, engkau sedang ada di jalan yang berbahaya. Tapi di tengah segala kekuranganmu sekalipun, kalau engkau salah, masih ada yang bisa menasihati engkau, masih ada yang bisa menegur engkau, masih ada yang bisa memberitahumu, dan engkau mau mendengar, engkau ada di jalan yang benar. Karena orang-orang hebat bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang mau terus belajar untuk mengkoreksi kesalahannya dan hidup makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Adapun tujuan latihan-latihan yang harus kita lewati. Satu, agar kita selalu sabar dan rendah hati. Jadi artinya the goal dari setiap latihan ini, agar kita selalu sabar dan rendah hati. Kalau kita kelihatannya latihan, tapi tetap emosional, tetap kepala batu, tetap arogan, kayaknya latihan lu salah deh. Iya kan? Nah, kalau kita tadinya, waduh saya orangnya tadinya emosional pendeta, tapi sekarang udah lebih sabar, berarti engkau menjalani latihan yang baik. Karena tujuan bukan supaya kita bisa jadi pengkhotbah yang hebat. Tujuannya bukan supaya kita jadi orang yang lebih terkenal. Tujuannya bukan supaya kita bisa lebih diberkati. No. Tapi tujuan yang pertama, agar kita selalu bisa lebih sabar dan rendah hati. Yang kedua, tujuan latihan-latihan ini, agar kita selalu menghargai anugerah dan kasih karunia Tuhan, bukan menonjolkan diri. Oh ini karena saya, ini kemampuan saya. Waduh, ada banyak orang makin maju, makin suka menepuk dada. Itu namanya gak terlatih, gak terdidik, dan cenderung liar. Karena tujuan latihan harus kita lewati agar kita sabar dan rendah hati. Yang kedua, agar kita selalu menghargai anugerah dan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, agar kita berani melangkah dalam iman. Supaya kita gak jadi orang yang hanya logika minded atau baperan minded, tapi berjalan dalam iman. Aku tahu kepada siapa aku percaya, kata Paulus. Aku yakin dia berkuasa. Dan selanjutnya, agar kita menghargai kekudusan. Wow, this is the most important thing. Kita-kita yang tergerak untuk mengabarkan Injil. Kita-kita yang punya kerinduan, Tuhan saya pengen deh hidup saya jadi berkat. Betul saya banyak kekurangan, saya betul banyak kelemahan. Tapi saya mau melatih diri saya.
Dan tujuan latihannya 1, agar kita selalu sabar dan rendah hati. 2, agar kita selalu menghargai anugerah dan kasih karunia Tuhan. 3, agar kita berani melangkah dalam iman. Dan yang keempat, agar kita menghargai kekudusan dan takut berbuat dosa. Serta memiliki kualitas hidup dalam standar kerajaan Allah. Karena kita bukan orang dunia yang sedang berjuang menuju sorga. Tapi kita warga kerajaan sorga yang ditempatkan Tuhan di muka bumi. Untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita datang pada Tuhan. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Haleluya. 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 Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center hari ini. Kita diingatkan bahwa tanpa latihan tidak ada hasil yang membanggakan, tidak ada hasil yang memuaskan, tidak ada hasil yang menggembirakan. Mungkin selama ini kita kecewa karena kita jatuh bangun. Jawabannya karena mungkin kau tidak pernah latihan. Engkau jadi orang yang terlalu logika dan merasa benar sendiri. Engkau menjadi orang yang terlalu baperan dan merasa benar sendiri. Engkau jadi orang yang terlalu emosional dan merasa benar sendiri. Hari ini berkata, Tuhan, aku mau melatih diri. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau kau gampang sakit hati, gampang kecewa, latihlah dirimu. Kalau engkau seorang yang gampang khawatir, gampang putus asa, jangan merasa benar sendiri dan ingin semua orang mengerti, saudara. Latihlah dirimu. Karena segala sesuatu, kawan, bisa dilatih. Asal kita mau. Kita dilatih oleh keadaan, kita dilatih oleh situasi. Tapi pada saat yang bersamaan kita dilatih dengan diarahkan oleh mentor-mentor yang menolong kita dalam kasih karunia Tuhan. Kalau gak ada orang yang mau dengar kita, atau gak ada orang yang kita mau dengar, terus kita mau dengar siapa? Jangan bilang, oh saya gak mau dengar manusia, saya cuma mau dengar Tuhan. Itu kesombonganmu sendiri karena kau tidak mau dilatih, tidak mau dibimbing, tidak mau ditegur, dan tidak mau dinasehati. Orang yang tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, tidak mau dibimbing dan merasa benar sendiri, ujung-ujungnya sedang menuju pada jalan yang menakutkan dan menyesatkan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kenapa sih kita tidak melatih diri supaya selalu jadi berkat? Kenapa kita tidak melatih diri supaya hidup kita bawa damai? Jangan sampai kita di gereja luar biasa, tetapi cara main kita di medsos sangat kasar. Penuh dengan politik-politik kebencian, adu domba, balas membalas, sangat menakutkan. Indonesia perlu anak-anak Tuhan yang mematahkan lingkaran setan yang bernama politik kebencian, politik adu domba, dan politik balas membalas. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya percaya ini waktunya anak-anak Tuhan membawa damai di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, lihat setiap anak-anak Tuhan yang meletakkan tangan kanan di dada. Karena menyadari betul, selama ini kami hanya ingin dimengerti, kami hanya selama ini ingin dipahami. Tetapi kami gak mau belajar dan melatih diri kami beribadah. Ampuni kami kalau kami jadi orang yang suka bersungut dan mengeluh. Ampuni kami kalau kami jadi orang yang suka menebarkan kebencian. Ampuni kami kalau kami jadi orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi mulai hari ini, mampukan kami menebarkan kasih.
Kalau bukan dari kami, siapa lagi? Betul kadang-kala berat. Betul kadang-kala menyakitkan, tapi kami mau melatih diri kami. Karena dengan latihan, kami dibimbing oleh Roh Kudus. Supaya kami peka dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kami bukan ikuti suara hawa nafsu daging kami. Kami tidak ikuti suara kebencian dan amarah kami. Tapi kami ikuti suara tuntunan Roh Kudus-Mu yang sempurna, yang manis, yang lembut itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai suami, ajar kami, latih kami untuk menjadi imam yang kudus dalam keluarga. Sebagai istri, latih kami untuk kami menjadi tiang doa, tiang damai, tiang sukacita. Sebagai orang tua, latih kami supaya kami dapat menjadi teladan. Dan sebagai anak-anak muda, latih kami supaya kami hidup benar dan takut akan Tuhan. Tolong kami ya Kristus, diberikan roh kerendahan hati dan roh kesabaran, untuk kami mau melatih diri kami beribadah, melatih diri kami berkenan kepada Tuhan, melatih diri kami menjadi pengabar Injil, melatih diri kami itu jadi berkat, melatih diri kami untuk meluaskan kerajaan Allah, melatih diri kami untuk senantiasa meninggikan Kristus dan membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihat siap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Lawat mereka dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap orang yang sakit dengar firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tepang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan kita doa, Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tepang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan-serangan kegelapan, kutuk-kutuk penyakit, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berobat dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Imani kesembuhan-Mu, karena Alkitab berkata sesuai dengan iman-Mu jadi padamu. Setiap seorang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam roh mau kesembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan iman-Mu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan mereka, mereka boleh jadi saksi Tuhan. Berlaku firman Tuhan. Satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Sehingga setiap mereka dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para kapolda, para pangdam, polisi, tentara, kapolri, dan panglima TNI, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, DPD, KPK, BPK, MA, pengadilan, kejaksaan, pengacara, dalam perlindungan Tuhan. BNPT, BNPB, Tuhan, pemimpin-pemimpin di bangsa kami, jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Jauhkan pemimpin kami dari roh rakus, roh serakah, roh korupsi, dukun, kuasa kegelapan, paranormal. Bahkan penasehat-penasehat spiritual dihalaukan dari kehidupan pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Biar pemimpin-pemimpin kami diberikan hati yang takut akan Tuhan, roh kebijaksanaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami imani Indonesia semakin baik. Politiknya baik, ekonominya baik, keamanannya baik, kesehatannya baik, tambangnya baik, turismenya baik, lautnya baik, sungainya baik, hutannya baik,
Kami ucapkan berkat atas Indonesia. Hari-hari ini. Meskipun pemilu masih jauh. Ada saja politik-politik adu domba divide et impera yang sedang dimainkan oleh politisi-politisi tertentu. Dengan serangan-serangan melalui medsos. Dan kekacauan-kekacauan. Politik adu domba. Politik balas membalas dan politik kebencian. Dalam nama Yesus kami berdoa diputuskan dari bangsa ini. Bangsa ini bebas dari radikal. Baik radikal Kristen, baik radikal-radikal lain. Bebaskan dari bangsa ini. Sehingga bangsa ini tetap tegak dalam kebenaran. Bangsa ini tetap tegak dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Kristus. Menjelang pemilu. Ada wacana penundaan pemilu. Dan otomatis menjadi penambahan waktu jabatan presiden. Dengan alasan-alasan keuangan negara yang sudah cukup berat akibat COVID. Harus ditambah lagi dengan keuangan negara untuk pemilu. IKN yang pembangunannya juga belum maksimal. Serta ancaman pemilu yang penuh dengan kekerasan. Kalau Tuhan pandang baik untuk menunda pemilu dan menambah jabatan presiden, Tuhan bekerjalah dengan cara-cara yang konstitusional yang baik buat bangsa ini. Bukan sesuai keinginan politisi, tapi sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi kalau 2024 Tuhan sudah menyiapkan pemimpin yang baik buat bangsa ini, halaukan bangsa ini dari penundaan pemilu. Tetapi tuntun sehingga ada pemilu yang demokratis dan penuh dengan kedamaian di bangsa ini. Dengan terpilih seorang yang berkenan di hatinya Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Dan untuk keduanya ini, baik penundaan pemilu atau pemilu 2024, biarlah bukan sesuai dengan keinginan para politisi. Karena kalau keinginan politisi pasti hanya untuk kepentingan diri. Tapi biarlah hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Jauhkan bangsa ini dari juga mafia-mafia yang hanya ingin mencari keuntungan di tengah-tengah penderitaan. Singkirkan mereka dari pusat kekuasaan. Sehingga Indonesia tetap berjalan dengan baik dan jaya. Gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang online maupun onsite, terus memberitakan kebenaran. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan kami semua yang menerima firman, kami gak mau jadi orang munafik yang menerima firman tapi tidak melakukannya. Tolong kami, bimbing kami, sehingga kami hidup seturut dengan firman Tuhan, menjadikan Kristus sebagai gembala kami, yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena nama-Mu. Biar gadamu dan tongkat-Mu senantiasa menjadi penghiburan buat kami. Kami siap menjadi pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang siap menjadi pelaku firman. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yes. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia seperti seorang yang membangun rumah di atas dasar batu karang. Ada gelombang, ada badai, tetap tegak. Karena kuasa Tuhan menyertai. Haleluya. Saudaraku, saya percaya hari ini kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Saatnya sekarang kita memberi buat Tuhan. Saudara mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, korban ucapan syukur, korban penginjilan, korban misi, atau korban pelayanan-pelayanan rutin lainnya, pastikan kita beri yang terbaik. Karena syarat memberi ada dua. Yang pertama sukacita, dan yang kedua sukarela. Pastikan kita memberi yang terbaik. Kita berdoa. Bapa, anugerah-Mu luar biasa. Kami siap memberi, bukan supaya diberkati, karena kami tahu berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Karena itu kami tidak mau menghina Tuhan, memberi seenaknya dan semaunya. Kami mau memberi yang terbaik. Karena Tuhan juga selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami imani, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan tercurah dalam hidup kami. Bahkan bukan hanya kami diberkati, tapi berlaku firman, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Dan pada saat yang bersamaan kami imani, waktu kami memberi dengan sukacita dengan yang terbaik, Tuhan menghalaukan kami dari belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Tetapi berkat Tuhan turun tercurah luar biasa. Yang mengelola persembahan ini juga kami topang di dalam doa.
Sehingga terus dapat melayani dengan yang terbaik. Dapat meluaskan kerajaan Allah, dapat menjangkau jiwa-jiwa dan dapat mendukung hamba-hamba Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus. Yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan, amin. Yes, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Dan harus saya ulangi sekali lagi, kamu hebat. Tuhan Yesus luar biasa, haleluya. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari yang indah, kami kembali mendapat pengajaran firman Tuhan. Dan kami tahu firman-Mu yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan mengubahkan hidup kami, akan mendewasakan kami. Dan akan menjadikan kami pribadi-pribadi Kristus yang senantiasa memuliakan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu terus menuntun kami. Dan bukan hanya kami, tapi seluruh keluarga kami boleh terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor tapi dipimpin menjadi kepala. Karena itu dimanapun kita berada, pastikan kita bawa damai. Kita menyatakan kasih. Dan kita mengabarkan Injil, karena itulah amanat agung. Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, karunia-karunia, buah-buah roh akan senantiasa menyertai kita. Mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, yes. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Meskipun di rumah masing-masing, kita nikmati sukacita hadirat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Folks, saya bangga bisa kembali melayani saudara hari ini. Dan saya percaya betul, hidup kita akan terus semakin dahsyat kalau kita mau melatih diri kita untuk beribadah, melatih diri kita untuk mengabarkan Injil, melatih diri kita untuk menjadi segambar serupa dengan Kristus. Haleluya. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center bersama dengan pemuji-pemuji yang luar biasa. Haleluya. Dan imam-imam musik yang memberkati kita hari ini, mengingatkan buat setiap saudara tetap semangat, jadikan Yesus yang paling utama. Sekali Yesus tetap Yesus. Sampai minggu depan. Haleluya. Shalom.